maka Yesus Kristus datang menebus kalian. Terimalah Yesus sebagai penebus dosamu. Ya itu aja. Ada nggak ajaran itu di dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Tidak pernah diajarkan itu. Bahwa penebus dosa dengan menggunakan Tuhan. Tuhan datang. Nggak bisa. Kenapa? Harus kembali kepada pola awal. Orang berakal dan berilmu itu kembali kepada pola akal. Pola awalnya dengan menggunakan akal maksud saya. Informasinya dari barat dibawa Belanda dan juga Jerman masuk ke Nusantara. Apa itu? Dosa diwariskan kepada kita manusia. Di mana itu tertulis? Roma 5 nomor 12. Dosa masuk menjalar ke bumi oleh satu orang manusia. Kan gitu. Siapa itu? Adam. Nah, sehingga harus ada yang menebus dosa Adam ini, yaitu Yesus. Oh, Yesus jadi korban dikarenakan dia harus menebus dosa manusia. Betulkah itu terjadi? Tanya kepada orang-orang yang kemudian punya hubungan langsung dengan kejadian itu. Siapa yang ada di sana? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Sumbernya dari mana dosa waris ini? Diajarkan Al-Quran atau dari Bible? Bible. Maka telusuri pakai Bible. Setelah kita melakukan kajian ilmiah terkait Bible dengan adanya dosa waris ini, sampailah kita kepada Yohanes 11. Tidak ada sedikit pun orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama melakukan pembunuhan terhadap Yesus dikarenakan alasan dosa walis. Gak ada. Seperti itu. Itu cuma karangan yang muncul kemudian dari Pak Ulus. Oke. Kita sambut pendeta dulu ya, Meta. Pendeta Meta. Selamat malam Pak Pendeta. Assalamualaikum, selamat malam. Malam Pak. Selamat Idul Berpisah. Fitri, belum terlambat semua, mohon maaf lahir batin. Sama-sama saudara, thank you. Topiknya dosa waris Pak Pendeta, silakan langsung ditanggapi aja. Silakan Pak Pendeta. Oke, ya, saya sepakat dengan Bang Suma, kita harus kembali ke awal tentang dosa waris. Iya. Tanggapan saya yang pertama adalah tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus. Kalau ada ayatnya, saya mundur jadi pendeta. Kalau ada ayatnya mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada bukti dosa waris? Kalau kita mau kembali ke pengajaran yang semula, buktinya sangat lengkap di Kejadian pasal 3. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang berdampak kepada manusia? Dan itu saya bisa buktikan sampai hari ini. Tidak ada satu pun manusia yang berasal dari Adam, yang berasal dari daging dan darah, itu akan selamat. Tapi semua menuju kepada kematian dan kebinasaan atau siksaan nanti. Kecuali satu, ya itu nanti, itulah nanti yang kenapa harus ada penebusan, kenapa harus ditebus itu dosa waris. Yang kedua adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, disebutkan dalam kitab Kejadian, nanti saudara baca di kitab Kejadian pasal 3 itu secara lengkap. Susah payahmu akan mencari rezeki, yang mulai dari ayat yang ke-17 itu. Kemudian waktu engkau melahirkan juga akan melahirkan anakmu, namun engkau akan susah payahmu waktu mengandung, dan kubuat sangat banyak kesakitan engkau akan melahirkan. Nah, ini bisa dijawab sama ibu-ibu. Masih sakit enggak kalau melahirkan hari ini? Kalau masih sakit, itu dari mana asalnya? Kalau masih susah mencari kerja, serejeki, bersusah payah, itu dari mana asalnya? Asal mulanya dari mana? Sudah Pak Pendeta? Yang ketiga adalah Banyak kali. oh, ini Gereja ini. lanjut. Kayak di gereja Pak ini. Pendeta satu-satu aja. Kami Pak bukan Pendeta. jemaat Anda loh. Oke, silakan Oke. ditanggapi. Nah, jadi pertama berhenti ya jadi pendeta ya. Kalau dosa waris itu konsep yang dibuat-buat oleh gereja melalui tangan Paulus untuk menjual Kristus. Duma. Ayatnya di mana? Sabar, Saya mau tanya.
sabar, sabar. Yang pertama Matius 20 nomor 28, Yohanes 1 nomor 29, Roma 3 24 sampai 26, Roma 5 nomor 6, Roma 5 8 sampai 10, 1 Yohanes 4 nomor 10, dan endingnya Roma 14 nomor 9. Dibaca dulu ayatnya supaya lebih lengkap. Ya, tinggal Anda pilih yang mana yang mau dibacakan. Matius 20 nomor 28. Itu aja ayatnya di mana? Oke, saya kasih Roma 3 Pak ya. Karena itu adalah surat Paulus ya. Matius saja, Matius. Kalau Roma kan kalian tidak percaya Paulus. Iya sama, Matius pun kami tidak terima. Itu bukan firman Tuhan itu. Itu cuma karangan orang-orang yang kemudian tulisannya dianggap firman Tuhan. Di dalam Matius 20 Pak Pendeta, nomor 28 di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Matius 28 ini nanti ujung-ujungnya itu ke penyaliban. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban data itu. Nah, kalau Anda mengatakan penebusan itu untuk menjual Yesus, tidak ada dalilnya. Ketika Anda membaca Kejadian 3, tak ada hubungannya dengan Maria. Itu membahas Hawa. Yang kedua, ketika saudara pendeta mengatakan, coba tanya ibu-ibu yang bisa menjawab, apakah mereka masih merasakan kesakitan? Nah, disinilah kebohongan gereja. Yesus datang menebus dosa waris. Dengan kata lain, Yesus datang menghilangkan kesakitan melahirkan. Ini yang menjawab ibu-ibu. Wahai ibu-ibu, apakah kalian masih sakit saat melahirkan? Masih Pak Dokter. Berarti Yesus gagal. Yesus nebus dosa waris. Yesus gagal. Karena ibu-ibu sampai hari ini melahirkan masih sakit. Kalau ibu-ibu tidak sakit lagi, orang mencari nafkah tidak susah lagi, baru top jer. Yesus menjadi tumbal untuk dosa waris. Faktanya nol, nihil, bullshit. Manusia masih bersusah payah mencari nafkah. Oke? Dan kemudian wanita masih susah dalam melahirkan. Lalu dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Nihil. Itu hanya bullshit. Jualan untuk supaya orang menyembah Kristus doang. Bohong. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 12. Menjalar ke bumi oleh karena Adam masuk ke bumi. Tapi dipotong, dikat oleh Yesus dengan darahnya di atas salib. Oh, berarti tak ada lagi dosa dong. Yes, udah ditebus. Iya, berarti tak ada lagi orang kesakitan melahirkan. Kalau Pak Bom jangankan melahirkan, kentut pun sakit dia rasa. Jadi itu bohong Pak Pendeta. Berhentilah. Silakan, mari sehat. Jangan kelamaan seperti ini. Silakan. Oke. Ya, oke. Kenapa Yesus harus mati? Yang tadi Anda baca bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum itu Tuhan mengingatkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau engkau makan buah itu, maka kalian akan mati. Apakah setelah makan buah itu manusia mati? Tidak kan? Tapi apakah ada kematian? Ada kematian saudaraku. Kejadian 3 pasal 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini artinya yang menggantikan manusia mati di Taman Eden itu adalah binatang. Darahnya tercurah sehingga manusia itu tidak mati seketika juga. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan kembali dari debu, engkau akan menjadi debu kembali. Artinya sepanjang kita belum kembali kepada debu, itu adalah sebuah kesempatan kita dalam penebusan. Tapi kalau tadi Bang Suma bilang, oh ya masih sakit, ya jelas, karena Yesus itu bukan berkuasa secara de facto hari ini. Kalau dia sudah jadi raja, itu dikatakan dia akan menjadi raja selama 1000 tahun memerintah. Tidak ada kesakitan di sana, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada kesusahannya, adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itu adanya nanti di kekekalan. Tapi apakah ada orang-orang yang bisa menikmati hidup hari ini? Jadi janji penebusan itu ada, tapi
selalu saya katakan, itu hanya receh-recehnya. Kita akan menerima kelimpahan janji penebusan itu di kekekalan nanti. Itu sebabnya di sana tidak ada siksaan, tidak ada tangis, tidak ada ratapnya, adalah damai dan sukacita. Nah, jadi kalau mulai dari kejadian saja di sana ada penebusan, manusia digantikan oleh binatang sehingga manusia tidak mati. Yang kedua, kalau mau lihat apa perjanjian Tuhan dengan Nuh setelah itu juga perjanjian darah. Apa perjanjian Tuhan setelah itu yang menjadi tradisi bagi orang Israel dari keturunan Abraham? Juga perjanjian darah. Itu sebabnya ada sunat. Sunat itu tujuannya adalah untuk perjanjian darah, supaya orang Israel itu disebut sebagai umat Allah, maka mereka harus dikerat kulit katanya. Apa bukti bahwa ketaatan penuh itu harus dengan pengorbanan? Abraham itu diuji dengan ketaatan penuh mengorbankan anaknya. Siapa yang suruh mengorbankan anaknya? Allah sendiri. Tapi apakah anaknya itu jadi korbankan? Harusnya jadi, tapi Allah menggantikan dengan hewan. Dan itu adalah prototipe, tipologi bahwa Allah lah sendiri yang akan menggantikan penebusan itu. Manusia tidak bisa menyediakan itu, tapi Allah sendiri akan menyediakan penebusan. Dan itulah sebabnya Yesus diutus sepenuhnya melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya itu adalah mati, dibunuh, menyerahkan nyawanya, supaya barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Termasuk apa itu? Tidak akan ada kematian lagi nanti. Kita akan hidup kekal. Tidak akan ada kesusahan lagi. Di mana sempurnanya? Setelah Yesus datang untuk memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Oke, silakan dijawab. Yang ngomong apa ini? Tolong kepada Pak Pendeta ya, supaya diskusi kita ini ada artinya, bukan cuma omong-omong aja. Tolong, apa efek kematian Yesus itu? Efeknya apa? Dari dosa yang Anda katakan itu diwariskan itu apa? Oke. Dan tolong tunjukkan dalilnya di dalam perjanjian lama, di mana ada mewariskan dosa. Coba, silakan. Ada mewariskan dosa. Iya, mulai di mana? Itu pertama kali kepada anaknya. Ya, di mana? Kain membunuh Habel. Alamak. Adalah dosa. Saya tidak Yang tanya diwariskan. itu. Yang saya tanya Kenapa dalil. Mana dalilnya? Coba lihat di Kejadian pasal 4. Pembunuhan itu terjadi setelah adanya kematian. Ya karena itu runutan hidup manusia. Yang saya tanya, dosa waris itu dalilnya di mana, Pak Pendeta? Runutan hidup manusia yang di dalamnya ada sifat manusia berdosa. Dalil Pak Pendeta. Baca dalil. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 itu terjadi adanya kasus pembunuhan Ya, Habil, Kain ya. Yang saya Itu tanya pembunuhan dosa waris, Bang, dosa waris. Yang namanya dosa waris itu kan apa yang terjadi setelah itu, dampaknya, efeknya. Dalil Bang, dalil dosa waris. Kalau tidak ada berarti ini hanya bohong waris. Lah, jadi ini saya harus luruskan ya, teman-teman lah. Saya yang harus minta Anda tunjukkan dalil, kok luruskan pula. Pengajaran yang lengkap. Tidak bisa dalilnya mana ada dosa waris. Lah harus ada dalil. Karena itu cuman ciptaan Kristen aja. Dalilnya, dari Bang. cerita firman Tuhan itu kita bisa Dalil, Bang, memahami. dalil dosa waris, dalilnya mana, Bang? Jadi saya harus luruskan Bang Suma. Dalil, Kalau kalian selalu minta dalil kita beda. dulu, Pak. Pak Kita Pendeta, beda. dalil dulu, Pak, dalil, Pak. Jangan menyesatkan, Pak. Silakan, dalil. Kalau saya dalilkan kan dari tadi sudah ngomong. Apa itu? Bukan dampak, sekarang saya Pak. tanya Bang Suma. Dalil, Pak. Saya tanya Bang Suma. Dalil, Pak. Saya nanya, Dalil. Anda mati itu karena apa? Anda mati nanti itu besok atau lusa atau Enggak, dalil, Pak. Dalil dosa waris itu mana, Pak? Jangan, ini sudah 2000 tahun kalian bohong ke anak Adam. Ya, Dalilnya dulu, tunjukkan. Dosa waris itu adalah kematian. Dosa waris telah dikuasai itu hanya bohong waris, Pak. Bohong waris. Nah, sekarang Kalau saya Anda tanya apa itu warisan? gini biar tak ajarin, Oke. Pak. Saya tanya biar warisan biar itu apa tak sih? ajarin, Pak. Kalau Anda terima warisan dari orang tua, apa yang Anda terima? Adam ini Apakah ada nggak sawah, dalilnya? rumah, atau duit, itu namanya warisan.
Mulai pendeta ini mulai ribut dengan dirinya sendiri. Pak Pendeta ini jadi saya masuk. Pak Pendeta. Kalian sudah 2000 tahun berbohong, gak bisa dibiarkan terus begitu ya. Kalian harus berhenti nipu orang, nipu jemaat itu berhenti Pak Pendeta, nipu jemaat berhenti. Saya minta dalil. Orang Yahudi Pak sebelum muncul Kristen itu tak ada yang mengajarkan kemudian dosa waris. Yang paham tentang kitabnya orang Yahudi itu orang Yahudi. Makanya mereka disebut ahli kitab. Karena nggak diragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka. Ente pendeta sekalipun nggak paham bahasa Ibrani, nggak ngerti Pak Pendeta itu. Saya jamin itu. Yang Pak Pendeta paham itu cuma apa? Perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Saya minta dalilnya loh. Dalil dosa waris yang kalian gaungkan untuk nakut-nakuti orang supaya mereka datang ke kalian membayar perpuluhan itu mana dalilnya? Ada nggak? 2000 tahun kalian menipu anak keturunan Adam. Mana dalilnya? Ada. Cuman karena orang mati. Ya matilah namanya orang hidup di dunia. Mereka Adam dan istrinya diperintahkan untuk berkuasa di atas muka bumi ini. Bukan untuk hidup kekal di dunia ini. Ada nggak dalilnya? Marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk hidup kekal di bumi. Ada nggak? Nggak ada, Cak Ayu. Oh, batal hidup kekal. Kenapa? Karena mereka mewariskan dosa kepada anak-anak mereka sehingga mereka mati. Nehi merica ketum berjahe. 2000 tahun loh Pak Pendeta kalian menipu jemaat. Yesus harus kita menjadi tumbal dosa-dosa kita. Ada nggak dalilnya? Manusia mewariskan dosa kepada keturunannya. Ada nggak dalilnya? Dalil dulu, baru dogma. Jangan dogma dulu tanpa dalil. Dalil dulu Pak. Kejadian pasal 4 ayat yang ke 12 misalnya, dari 10 mulailah. Apa yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari dagingmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Nah ini kan dari hubungannya dengan orang dosa? tuanya, dari perbuatan Adam dan Hawa sekarang dinikmati oleh Habel, oleh Kain. Apa hubungannya Pak dengan dosa Apabila engkau waris? mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi kepadamu. Tadi kan orang tuanya dikutuk dengan susah payah. Di mana Ini dalilnya badannya ada. Adam dikutuk Mengalirkan Pak? anaknya. Alamak ini Mengalirkan semakin anaknya. parah pendeta ini kok semakin parah Nah, bohongnya. jadi- Di mana dalilnya Adam dikutuk Pak? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Oke, Ya, saya bacakan ya. Ya. Terkutuklah tanah karena Ya engkau. tanah. Oke. Nah sekarang apa yang dampak yang diterima oleh anaknya? Itu yang tadi saya bacakan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengaku untuk menerima darah adikmu itu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau Bapak, menjadi seorang pelarian dan Pendeta. pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau Pak mengeluarkan Pendeta, sekarang dari tanah yang ini, dan dikutuk aku itu tanah Pak. Yang Kalau Anda dikutuk, tanya apa, ini kan berentetan. yang dikutuk tanah dengan ular kan Pak, iblis. Ya, yang dikutuk tanah Yesus dan ular. Yesus Tapi datang dampaknya menebus kutukan. adalah Berarti manusia siapa yang pun jadi susah. siapa yang dibebaskan dari kutuk Pak? Pada saat Yesus datang kemudian menebus dosa kutuk itu, siapa yang dibebaskan dari kutuk? Semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang terus ada gitu kan. Bapak, setelah kemudian Yesus datang menebus kutuk ini, siapa yang lolos dari kutuk? Yang lolos dari kutuk semua yang percaya. Kristus yang telah Aduh, mati. Bapak, Ada ayatnya. Galatia Galatia 3 Pak, yang 17. dikutuk itu ular. Ketika Yesus datang menebus kutuk, maka ular bebas dari kutuk. Dengan demikian konsep ini keliru, sebab ular tak dikutuk lagi. Kenapa tidak dikutuk lagi? Karena Yesus sudah menebusnya. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum. Ternyata Kristus menebus iblis dari kutukan Tuhan. Kalau iblis sudah tidak dikutuk lagi karena Yesus melepaskan kutuk itu, maka iblis melenggang ke surga. Apakah konsep ini betul? Tidak, ini akal-akalan dari barat Pak. Bukan ajaran para nabi. 2000 tahun kalian itu turun-temurun menipu jemaat.
Sampai sini Jawab. paham, Pak? Ya silakan, silakan. Kristus yang keluar dari kubur kepada Bapak Paulus untuk Oke, saya jawab. menjual Yesus ke seluruh bangsa. Begitu. Apa yang Anda jawab? Saya minta dalil dosa waris dari perjanjian lama mana? Jawab Oke, apa? saya jawab. Jawab apa, Pak Pendeta? Silakan. Saya masih minta dalil. Silakan. Dalil yang mau Anda minta ayat itu sebetulnya itulah yang diberikan oleh Tuhan saya. Bagaimana Mana? manusia ditebus supaya manusia yang sedang Alamak. kepada kematian dan kebinasaan ini bisa selamat. Tapi puji Tuhan, puji syukur. Anak kasihnya, anak kasihnya satu-satunya jalan adalah mengirimkan anak tunggalnya untuk menjadi tebusan. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Kalau itu Yang kedua, yang tadi Kalau Bang itu Suma betul. narasikan itu Matius pasal 4. Itulah cara setan untuk memalingkan kebenaran. Oh ya? Setan berkata Apa nggak kepada kebalik? Yesus dengan mengutip Mazmur. Ya, dengan mengutip Mazmur dalam Matius pasal 5. Kemudian Yes. dia membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa kata Yesus menjawab? Apakah tunduk kepada iblis? Enggak. Ada tertulis setan. Ya, dia bilang begitu. Ada Engkau tertulis. Dia berhadapan dengan setan. Engkau hanya menyembah. Baik Tuhan alamu. Hmm. Dan Yang mau dicobai di sini iblis membawa siapa? lagi ke gunung. Yang mau dicobai di sini siapa, Pak Pendeta? Yang dicobai adalah Yesus. Ya. Kemudian Sekali lagi Pak Pendeta izin. silakan. Apa Yang itu? mau dicobai di sini Mazmur 91 kebenarannya. Apa iya betul si Tuhan? Kalau aku ingin membunuh anaknya, si Tuhan betul-betul mengaplikasikan perkataannya di Mazmur 91. Aduh Pak Pendeta, Pak Pendeta. Yang ingin dicobai Tuhan yang ada di Mazmur 91. Makanya Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan ilahmu. Yang ada di Mazmur 91 yang berkata di situ kan Tuhan. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menantang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Kalau Yesus itu betul-betul anaknya. Aku mau coba apakah betul Mazmur 91 itu terbukti. Ternyata iblisnya tidak berhasil mencobai dia. Karena Yesus tidak loncat. Andai saja Yesus loncat turun Pak Pendeta, maka malaikat akan turun menantang Yesus di kakinya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Iblis ingin mencoba Mazmur 91, bukan mencoba Yesus. Karena Yesus hanya mengatakan dirinya anak Tuhan, iblis ingin mencobainya. Apa tujuan iblis mencobai Yesus? Untuk nanti memanfaatkan nama Yesus itu untuk dijual kepada pemikir-pemikir lemah, orang-orang tak berakal. Karena nama Yesus ini sakti, nama Yesus ini bisa dijual, punya power nama Yesus itu. Maka iblisnya kelak datang muncul ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau iblisnya datang mengaku, akulah bom-bom yang kamu kasih gift. Kira-kira percaya nggak orang sedunia? Nggak percaya Pak. Tapi karena nama Yesus mengandung mukjizat, mengandung kuasa di sana, maka nama itu dipakai iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nama Yesus itu mahal, Cak Ayu. Baca Lukas 4. Ketika iblis menyerahkan kemudian kuasa, menawarkan kuasa. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan engkau kuasa di dunia bila engkau menyembah aku. Sebab aku telah diberi kuasa itu dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tergoda enggak Yesus? Tidak. Berarti kuasa dunia itu tidak diberikan kepada Yesus. Lah iya. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku aku telah diberi kuasa? Iki siapa? Itu bukan Yesus, sebab Yesus yang asli tak nerima kuasa dari setan itu. Sampai di sini Pak Pendeta Oke, paham gak? saya jawab. Silakan jawab lagi, dalil tak ada dosa waris. Saya jawab. Saya jawab ya. Ya, Nanti silakan. pasal 4 itu justru memberikan kita sebuah pemahaman yang juga memahami asal mula.
Asam urat. Adam dicobai dan Hawa Apa dia tadi? tunduk kepada pencobaan, dia kalah dengan pencobaan. Yesus dicobai, dia tidak tunduk. Ini yang cobai bukan bapaknya Bang bagus. Sima, yang cobainya adalah setan. Agus, Kalau pintar. misalnya Yesus Pendeta pintar sekarang. Yesus mengikuti apa kata setan, Ah, berarti Yesus diberi kuasa. tunduk kepada setan. Tapi Berarti Yesus diberi tidak kuasa. tunduk kepada setan. berarti andai Iblis saja Yesus mengutip tunduk, Mazmur untuk sabar Pak, mencobai andai Yesus, saja Yesus tapi tunduk, Yesus maka tidak Yesus tunduk kepada diberi setan. kuasa di dunia. Betul? Tidak kalah dengan pencobaan, tidak Pak seperti Pendeta, Adam dan Hawa Pak yang Pendeta, kalah dengan Pak pencobaan. Pendeta, andai Itu saja sebabnya Yesus- dari satu orang manusia Materinya. telah berbuat dosa dan jatuh. Pak Pendeta, andai saja Yesus tunduk kepada iblis, maka kuasa dunia akan diberikan kepada Yesus. Betul? Betul nggak? Karena Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, maka Yesus tidak memiliki kuasa dunia. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, Yesus menerima nggak kuasa dunia dari iblis? Tidak. Berarti yang keluar dari kubur ini yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Yesus tak menerima. Yang menerima siapa? Yang menggantikan Yesus di atas tiang salib toh. Itu makanya tadi keteteran Pak Pendetaku ini ketika diminta dalil. Mana dalil Pak? Dosa waris tak ada Cak Ayu. Iya kalau tak ada berarti ini rekayasa setan. Yesus diuji. Hei Yesus, jikalau engkau kemudian menyembahku, segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Apakah Yesus tunduk? Tidak. Berarti kuasa dunia itu diberikan nggak kepada Yesus? Iya kagak. Berhasil nggak iblis? Tak berhasil. Baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus dan gagal, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada waktu Yesus terangkat ke langit dan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan, masuk ke dalam liang lahat. 3 hari kemudian dia bangkit. Itulah saatnya iblis bereaksi. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Sedangkan yang asli mengatakan apa? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Camkan itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur ini, yang dilemparkan keluar dari kubur ini, yang sebagai tanda angkatan jahat ini dalam Matius 12, yaitu bangkit dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda untuk yang jahat. Yang keluar dari kubur ini siapa? Siapa? Pengganti Yesus yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Siapa yang keluar dari kubur, Pak? Sembahan Anda kan? Siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak? Manusia yang diberi kuasa oleh iblis. Dalilnya dosa waris, Pak. Masih menunggu saya, Pak. Silakan. Saya akan jawab. Silakan. Dosa waris itulah inti pengajaran dari semua kitab. Dalilnya mah. Kalau misalnya, oke, Dalilnya dosa waris itu mana? saya mau tanya kepada semua yang ada 3.000 orang ini. Silakan. Bahkan apapun jawaban Anda, itulah yang benar. Kenapa Anda hari ini sekarang disebut sebagai orang berdosa? Dari mana dosa itu? Yang menyebutnya itu Itu Anda dalilnya. kan? Itu dalilnya dosa waris, Anda ya? yang menyebutnya. Karena kenapa nanti Anda akan menjual iblis kepada kami untuk kami sembah. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya ini diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu toh yang Bapak mau jual kepada kami. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu tuh yang Bapak mau jual. Maaf Pak Pendeta, matur nuhun. Kalau tidak ada dalil dosa waris, maka lebih baik Bapak mandi sumur 7 sumur dengan kembang 7 rupa.
Percuma Pak Saya Pendeta. jawab. Wong di sini bukan gereja. Saya jawab ya. Silakan jawab, dalil tak Dan ada. sekali lagi jawaban saya itu silakan dijawab sendiri oleh 3.000 yang menonton. Dari manakah dosa Anda? Kalau Anda mengatakan kita adalah orang berdosa, kecuali kalau Anda yakin Anda bukan orang Kalau berdosa. Bapak tidak mau berdosa gampang Kalau Pak Anda Pendeta, merasa diri mati orang aja berdosa, Pak. pertanyaan Mati, saya Pak, mati. dari mana dosa itu? Kalau Yang Bapak kedua tidak adalah, mau berdosa mati kenapa Pak, mati. Yesus tidak Mati, tunduk Pak. kepada iblis? Kalau Karena iblis itu Bapak bukan tak mau bapaknya. berdosa juga Iblis jadi itu adalah kambing bapak Pak, jadi pendusta. kera. Kera itu nggak berdosa Pak. Selama manusia disebut manusia diberi akal Pak. Wakulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir pun silakan. Kita punya kehendak bebas. Sekarang Pak Pendeta masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Ada nggak yang memaksa Bapak untuk coli? Ya tak ada, wong Bapak sendiri yang mau. Loh kok yang disalahin setan? Bukan Pak, itu pilihan. Manusia diberi kehendak free will. Orang koruptor itu pengaruh setan? Oh enggak. Lah itu kehendak dia sendiri. Wong setan udah pensiun kok. Kenapa setan itu pensiun? Wah udah ajaran kebenaran dari Tuhan itu udah semua dikasih. Ini salah, ini dosa, ini nggak boleh, ini jauhi. Tinggal kita pilih. Lah wong manusia bisa nggak korupsi? Bisa. Manusia bisa korupsi? Bisa. Tinggal dipilih toh. Mau korupsi, mau tidak korupsi, ya itu pilihan. Kehendak bebas. Itulah makanya kita diberi manusia ini derajat tinggi dari makhluk yang lain. Oh Adam yang disalahin. Weh, Anda yang coli, Adam yang dosa. Piye toh mas. Iki gak masuk akal, irasional loh. Jadi Bapak ini sekolah tinggi-tinggi hasilnya kayak gini. Belajar sama dedemit Bapak ini. Tak ada dalil Pak. Tak ada dalil dosa waris itu cuman akal-akalan sampean aja. Aku aja orang Jawa kok heran. Kok ada manusia dikasih akal kok kayak gini loh. Orang kayak orang minum kopi pakai campur Ajinomoto setiap hari. Dalil gue minta loh, gak ada dalilnya. Piye toh mas. Kalau ada dalil kita bedah. Kita bedah pakai pisau ilmu dengan meja akal yang kita punya. Oh dalil tak ada. Cuman menjual Yesus. Yesus mati untuk dosa kita. Ini ajaran sopo rek? Tak ada itu Pak. Tak ada. Makanya orang Yahudi itu diperintah di dalam Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Yahudi. Kalau mereka ingin melakukan penebusan dosa kepada Tuhan. Dia disuruh untuk sembelih kambing. Wedus bukan orang Pak. Wedus bukan orang. Muncul ajaran Wedus gembel. belakangan loh. Yang disembelih kok orang. Gitu. Sementara Imamat 18 nomor 21. Jangan kau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan gak mau. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tak bersalah. Yesus orang benar kok dibunuh. Piye toh? Aduh, gimana dong Pak Pendeta ini? Coba nih di mas Saya Jawa Ponto. Oh ya Jawa Ponto alias Jenek Ponto. Gitu. Silakan Anda yang mau narasi karena dari awal narasi Anda itu adalah cara dalil, iblis Pak. untuk menolak keilahian Kristus. Manusia punya Dari awal keilahian Pak. Anda menjawab itu adalah narasi setan. Karena Masalah kalau Yesus generasi. tunduk kepada setan, cobaan setan itu artinya setan adalah bapaknya. Tapi Tuhan kami itu adalah bapaknya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dia tidak ada tunduk kepada pandai-pandainya setan. juga Dia Mas tunduk Gini. kepada iblis. Yang kedua adalah justru Anda telah membenarkan tentang dampak dosa waris. Kitab Aduh. Imamat itu mempersembahkan korban curahan darah itu adalah warisan dari Taman Eden. Saya sudah jelaskan tadi. Pertama kali Itu ada cuma pengorbanan darah itu dari akal-akalan Taman Eden ente dilanjutkan aja. kepada Itu kaum akal-akalan Israel. ente. Dan Nggak puncaknya ada adalah dalilnya. untuk menguji Nggak ada dalilnya kesempurnaan seperti iman. itu. Wong yang diminta untuk jadi pemimpin Oke, itu saya mundur, Adam, bukan saya mundur. ular. Maaf, saya tidak bisa berdebat kalau saya ngomong, Anda ngomong. Tadi Ya, Anda karena ngomong, saya Anda diam. hanya menjual kebohongan, Sekarang Pak. saya ngomong, Anda mengoceh terus. Mohon maaf, terima kasih, saya mundur. Marah. Oh. Anda bisa. Malu. Kalau caranya. Kalau saya ngomong, Anda diam, saya mau debat. Jangan Tapi marah, kalau Cahayu. saya ngomong, Ya Anda udah ribut, kalau Anda gitu ngomong. aku diam Cak Ayu. Silakan. Kamu. Cari alasan aja ini. Gurunda, Alamak. izin Gurunda. Ya.
Ya gimana ini Bun? si pendeta Meta itu ada utang sama saya. Dari kemarin nggak bisa bawa data. Itu dia. Dari kemarin tuh debat. Beneran sama saya aja dia nggak bisa, apalagi sama Gurunda. Wah, kacau. Alamak. Makanya dari tadi ngoceh terus kan. Nah, nggak ada data dia. Yang aku iki loh mas, yang aku pikirin iki loh, senas kamu obat piye, kok ngomongin Jawa piye? Lawang aku tuh wong jenek ponto, Jawa ponto maksudnya. Jawa ponto. Gitu loh, Mas. Tapi iki lo angel pendeta angel tuturane piye? Iya, Orang cukup mendasih bagus umat iki. yo. Rauno data. Angel tuturane. Ya, harusnya dia malu gitu loh. Kalau dikatakan dosa waris itu adalah sebuah titah dari langit. Lalu Yesus kenapa mau kemudian mengatakan dengan lantangnya, kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu. Itu sudah menolak dosa waris. Kalau dosa waris itu ada, maka Yohanes 8 nomor 37. Justru Yesus akan mengatakan, kamu ingin membunuhku karena ada firman di dalam dirimu, yaitu firman tentang dosa waris. Aku datang untuk menebus itu. Itu kalau ada yang disebut dosa waris. Orang-orang ketika ingin membunuh Yesus, artinya kalau dosa itu ada diwariskan, maka Yesus tidak akan menolak. Oh, ini sudah tiba saatnya digenapi, aku harus mati untuk dosa waris itu. Lah, tapi dia mengatakan sebaliknya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Disebabkan karena di dalam dirimu tidak memperoleh firman. Jadi firman dari mana dosa waris itu? Ya tak ada. Makanya Pak Pendesta tadi itu tak sanggup menunjukkan dalil. Karena itu hanya kebohongan yang diwariskan alias bohong waris. Gitu loh. Saya mas, iki lo, ona iki lo koncone pendeta jenenge sopo ke Deni, Mas Deni, selamat malam. Dosa waris no, harta waris yes. Lanjut. Iya tahu. Pak Deni. Bang Handi agak ngeresek suaranya Bang Handi. Ah? Suara Bang Handi agak ngeresek, ada kresek-kreseknya gitu. Keras banget. Oh iya? Masa sih? Mas Asep Suruh orang begini. Jepang. Oh Mas Asi itu. Pak Deni. Ya udah sambut dulu tuh, kok nggak ngomong. Pak Deni Islam atau Kristen Pak Deni? Hayo sok nyarios ngomong. Pak Deni atuh ngecicing wae atuh naik ka luhur nah. Serius itu kan merek mobil, Akang. Ay ngalilir hungkul naik ka luhur kalah cicing sia. Angel tuturan nih, palai mumet, mendase mumet, gara-gara wedus gembel. Bang Handi dulunya bagus banget suaranya. Bang Handi dulunya pembalap karung. Wara ono dalilnya. Hubungannya karung. Kita sapa Pak Yusuf saudara tuh, kita Yusuf. M Yusuf Sipahutar. Selamat malam M Yusuf Sipahutar, Kristen Muslim Bang.